Mau bicara apa sih? Selama ini aku selalu nurutin apa mau kamu. Aku tutup mulut aku demi kamu. Bahkan aku rahasiain perihal kematiannya Hans. Maksud kamu tuh apa? Kamu ngancem aku diam. Kamu selalu berusaha untuk membunuh aku, nyakitin aku, tapi aku juga diam. Karena aku anggap kamu itu kakak aku. Ternyata aku salah. Kamu bahkan bukan siapa-siapa aku. Kamu itu cuma orang jahat yang gak punya hubungan darah sama aku dan yang akan terus-menerus nyakitin aku. Itu ngomong apa sih? Hah? Kamu ngomong apa? Udahlah Mbak. Bisa pura-pura nggak tahu, aku udah tahu semuanya. Kamu itu bukan anaknya Papa. What? OMG! Jadi Bianca ini bukan anaknya Pak Irwan. Terus anaknya siapa dia? Jadi aku nggak akan tinggal diam lagi kali ini. Aisyah, kamu jangan ngomong sembarangan ya. Kamu itu udah kehabisan akal ya untuk fitnah Bianca anak saya. Bu Siska, justru saya yang harusnya bilang. Nggak usah pura-pura lagi, Bu. Jelas Ibu tahu siapa Mbak Bianca sebenarnya. Cuma anak adopsi, iya kan? Dan sekarang dia udah bunuh ibu aku, kamu udah bunuh ibu aku, dan aku nggak akan tinggal diam. Kamu dengar aku nggak akan tinggal diam. Kamu jeblos penjara. Bisa? Hah? Bisa tanpa bukti, iya? Kasian ya kamu Aisyah. Udah nggak waras ya, nuduh orang sembarangan. Aku jadi ingat, Bu. Waktu Mas Dimas mau nemuin Papa, nanya soal apakah pernikahan kita berdua itu sah atau tidak. Papa itu mau bilang kalau ternyata pernikahan kami berdua itu sah. Dan setelah itu, Papa drop dan meninggal. Oh iya, aku juga ingat satu hal, Bu. Mas Dimas pernah bilang sama aku kalau Ibu Siska yang melarang Mas Dimas untuk ketemu sama Papa. Kenapa, Bu? Kok agak mencurigakan ya, Bu? Atau jangan-jangan kematiannya Papa itu ada campur tangannya Bu Siska? Kamu itu sepertinya memang harus masuk rumah sakit jiwa ya. Nuduh orang selalu sembarangan. Enggak. Saya nggak pernah nuduh orang sembarangan. Intinya kalian berdua siap-siap aja ya. Kalian berdua akan dipenjara. Berani ya kamu? Berani? Kenapa emangnya, hah? Kenapa? Kamu yang akan saya penjarakan, tahu? Kamu yang akan saya penjarakan. Karena berani-beraninya menuduh tanpa bukti. Atau kita masukin aja ke dalam rumah sakit jiwa. Sepertinya itu lebih pas. Ya emang lebih bagus kali. Masuk ke rumah sakit jiwa. Apalah, terserah.
Au! 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 Aduh, ya ampun, Bianca. Aisyah, kamu tega banget dorong Bianca. Bianca, kamu kenapa? Ada apa ini? Aisyah dorong Bianca, Dimas. Enggak kayak gitu. Saya lihat sendiri ya tadi Anda itu dorong Aisyah, tapi Anda kan di sini. Kamu jangan fitnah ya, jelas-jelas Aisyah dorong Bianca. Anda jangan bohong, saya lihat sendiri kok. Apa? Lihat apa? Kalau ngomong jangan sembarangan ya, kamu jangan sok belain Aisyah ya. Jangan mentang-mentang dia sekarang kaya raya, kamu belain Aisyah. Sorry ya, Apa? saya tidak seperti itu. Tapi yang pasti Anda tuh bohong, Anda yang dorong. Mama, cukup. Dia begitu. Mama, Siska, cukup, Ma. Mas, kamu harus percaya Mas sama aku. Aku bener-bener tadi lagi nggak ngapa-ngapain, terus tiba-tiba Aisyah dorong aku. Tukang bohong kamu. Apa sih kejadiannya? Aku emang marah ya sama kamu ya, tapi aku nggak pernah dorong kamu sedikit pun. Aku pun marah sama kamu karena aku punya alasan karena kamu membunuh ibu. Kamu aja nggak pernah percaya sama aku. Aku harus bilang berapa kali lagi kalau aku nggak bunuh ibu kamu. Bianca, cukup. Aisyah, cukup. Udah. Aku mau bicara sama kamu. Berdua. Dimas. Aduh, bukan yang ngurusin tangannya Bianca yang sakit terluka. Sakit. Tak ngurusin tuh konde. Mama ya? Iya, sayang. Maaf ya. Sakit. Iya, kita obatin. Aisyah, aku tahu kamu sedang berduka. Aku juga kaget mendengar kabar ibu kamu meninggal. Tapi kamu juga harus tahu, Aisyah, aku sangat-sangat kecewa. Kecewa? Karena aku dapat berita duga itu bukan dari mulut istri aku sendiri, tapi dari mulut polisi. Gimana aku mau ngasih tahu Mas Dimas? Asal kamu tahu ya Mas, orang pertama yang mau aku kasih tahu soal ibu itu kamu. Kamu yang aku butuhin. Kamu yang aku butuhin waktu aku sendirian, waktu aku kehilangan ibu. Tapi apa Mas? Kamu gak angkat telepon aku kan, kamu reject. Pun kalau kamu angkat, kamu cuma marah-marah sama aku, kamu bentak aku doang. Kamu bentak aku, Mas Dimas. Aisyah ngapain sih telepon terus? Ya Allah, tadi Aisyah telepon aku, ternyata mau kasih tahu soal ini. Aku minta maaf. Tapi tetap aja Aisyah, apa setelah itu kamu harus hubungi Setia, minta tolong sama dia? Aku gak ada ngubungin Mas Setia, tapi Mas Setia sendiri yang ngubungin aku dan tanya keberadaan aku di mana. Jadi aku mohon sama kamu, kali ini tolong jangan salahin Mas Setia karena Mas Setia nggak salah. Maksud kamu ngomong gitu apa? Kamu bela Setia? Aku nggak belain Mas Setia karena emang Mas Setia tuh nggak salah. Mas Setia cuma nolongin aku aja karena aku lagi seperti ini. Karena dia emang baik, Mas. Tolong percaya sama aku kali ini. Cuman dia Mas yang ada saat itu. Saat aku sendirian. Saat suami aku sendiri gak peduli sama aku, Mas. Bisa-bisanya kamu sebut Setia baik di depan aku, Aisyah. Setelah salah-salahin aku.
Oke. Aisyah. Kita bahas itu nanti. Sekarang aku minta tolong sama kamu. Jangan lakukan tindakan yang gegabah. Aku minta sama kamu. Tarik tuntutan kamu atas nama Bianca. Karena aku yakin, bukan Bianca yang membuat ibu kamu meninggal. Mas bilang apa? Bukan Mbak Bianca yang bikin ibu meninggal. Gimana Mas tahu sedangkan Mas gak ada di situ, Mas? Aisyah, aku tahu kamu sayang sama ibu kamu. Dan posisinya sekarang, kamu juga lagi marah sama Bianca. Tapi, coba berpikir yang lebih masuk akal. Gak mungkin Bianca membunuh ibu kamu, Aisyah. Mas tahu sendiri. Sejahat apa Mbak Bianca dan Bu Siska terhadap aku sama ibu. Dan Mas masih anggap Mbak Bianca sebaik itu, Mas. Mas masih ingat? Terakhir kali Papa meninggal, waktu itu Mas mau nemuin Papa, tapi Papa meninggal dan aku yakin ini ada yang janggal dan aku amat sangat yakin kalau Bu Siska ada campur tangan sama kematiannya Papa. Tunggu, Aisyah. Tadi kamu nuduh Bianca. Sekarang, kamu juga nuduh Mama Siska. Dan bawa-bawa kematiannya Papa Irwan. Aisyah, tolong kamu sadar. Bianca itu kakak kamu. Walaupun kakak tiri. Tapi nggak mungkin dia melakukan sejahat itu. Apalagi sampai membunuh orang. Dan Mama Siska. Mama Siska itu sangat mencintai papa kamu. Nggak mungkin Mama Siska membunuh papa kamu. Kamu jangan berpikir yang aneh-aneh. Mbak Bianca itu bukan kakak aku. Mbak Bianca itu cuma anak adopsi. Apa maksud kamu, Aisyah? Mas tahu? Waktu Mas mau nemuin Papa, kamu tahu apa yang mau diomongin Papa sebelum Papa meninggal? Papa mau bilang kalau pernikahan kita berdua itu sah. Karena aku sama Mbak Bianca itu gak ada hubungan darah. Mbak Bianca itu bukan anak kandungnya Papa, makanya pernikahan kita sah. Dan kenapa Papa warisin semua hartanya ke aku, bukan ke Mbak Bianca? Karena Papa tahu Mbak Bianca itu bukan anak kandungnya, tapi aku yang anak kandungnya, bukan Mbak Bianca. Enggak, Mbak. Kamu pikir dengan kondisi kamu seperti ini, kamu berhak untuk menuduh siapa aja jadi pembunuh ibu kamu? Iya. Walaupun aku bukan anak Papa, walaupun aku cuma anak adopsi, tapi aku cinta sama Papa, aku sayang sama Papa Irwan. Kamu tahu, dari waktu aku kecil, dari waktu aku bayi, aku tahu cuma Papa Irwan. Karena dia merawat aku dengan sepenuh hati. Dia nganggap aku juga sebagai anaknya sendiri, Aisyah. Apa iya kamu tega ngebuang aku gitu aja? Aku nggak ngebuang Mbak Bianca. Aku cuma mau kenyataannya aja, kebenarannya. Kalau gitu kamu harus percaya sama aku. Harusnya kamu percaya sama aku kalau aku nggak mungkin ngebunuh ibu kamu. Lagi juga aku nggak ada di rumah sakit, Mas. Aku nggak ada di sana. Kamu nggak usah nuduh-nuduh aku seperti ini. Gak usah bohong lah. Karena memang aku bukan pembunuhnya. Mbak yang bunuh ibu. Ya, bukan. Kamu jangan tahu aku. Aku lihat sendiri, Mbak ada di sana. Mbaknya Mbak jadi perawan dan Mbak yang bunuh ibu. Kamu lihat itu aku? Iya. Iya. Bianca, Aisyah, cukup. Aisyah, dengerin aku. Aisyah, tolong dengerin aku. Aku tahu kamu masih belum terima atas kematian ibu kamu. Aku mohon sekarang kamu harus ikhlas ya. Mas, ikhlas. Lebih baik sekarang kita doakan ibu kamu. Kamu suami aku.
Tapi kenapa susah banget bikin kamu percaya sama aku, Mas? Bahkan Mbak Setia aja percaya kalau Mbak Bianca yang ngebunuh Ibu. Kamu bandingin aku sama Seti? Aku nggak bandingin Mas Dimas. Tapi buat apa telepon aku aja kamu susah, Mas? Tadi kan aku udah minta maaf sama kamu. Dan aku minta tolong jangan ungkit-ungkit masalah ini lagi. Ibu, aku janji sama Ibu, aku akan cari siapa pelakunya dan aku gak akan biarin dia lepas gitu aja, Bu. Aduh, Ma. Ini gimana ya? Aisyah mau menyelidiki kematian Ibu Dina. Nanti kalau bawa polisi gimana? Bianca sayang, Mama udah pikirkan dengan matang semua rencana ini. Kamu tenang aja, gak akan ada buktinya kok. Lagian kan Dimas sekarang udah berantem juga kan sama Aisyah. Dia ada di pihak kamu, sayang. Ya Allah. Gimana Ibu di sisimu, ya Allah? Bu, Ibu sekarang udah tenang. Ibu sekarang udah gak sakit lagi. Jangan pikirin Aisyah ya, Bu. Aisyah nggak tahu gimana hubungan Aisyah sekarang sama Mas Dimas. Bahkan di saat Ibu udah gak ada kayak gini, seharusnya Mas Dimas ada di samping Aisyah. Tapi kenyataannya nggak ada, Bu. Maafin Aisyah. Ibu udah tenang kayak gini aja, Aisyah masih sering cerita sama Ibu. Aisyah, gue tahu ini pasti berat buat lo. Gue ngerti apa yang lo rasain. Tapi gue yakin Bu Dina pasti pengen lo lebih kuat lagi. Sabar ya. Lagi-lagi Setia selalu cari kesempatan. Dan kamu, Aisyah, kamu itu gak bisa jaga diri. Selalu aja mau dirayu sama Setia.
Mas, ini aku bikin hot chocolate buat kamu. Biar perasaan kamu lebih tenang, istirahatnya juga lebih enak. Terima kasih, Bianca. Oh, kamu capek ya? Ya istirahat dulu deh, Mas. Ya. Wow, manjur banget obat tidurnya. Baru aja diminum, Mas Dimas udah langsung terpar. Gimana kalau baju putihnya Mas Dimas aku umpetin aja. Biar besok pagi dia kesusahan nyari baju putih. Terus dia nggak dateng deh ke pemakaman. Aisyah malah marah. Jam berapa ini? Astagfirullahaladzim. Aku kesiangan. Ya Allah. Dari semalam Setia selalu ada di sampingnya Aisyah. Apa gunanya aku? Aisyah, yang kuat ya. Ikhlasin. Gue yakin Bu Lina juga gak mau ngeliat lu sedih berlarut-larut. Enggak. Aku harus tetap siap-siap. Biar gimana pun Bu Dina mertua aku. Dan aku suaminya Aisyah. Aku harus dampingi Aisyah ke pemakamannya Bu Dina. Ya Allah, sebentar lagi ibu mau dikubur. Tapi Mas Dimas masih juga belum keluar dari kamar. Laki-laki yang aku cinta
Sekarang udah betul-betul berubah. Dia gak peduli sama ibu, gak peduli sama aku. Kenapa kamu tega, Mas? Bahkan di hari terakhir ibu, kamu gak mau ikut anterin ibu. Baju kokonya mana? Biasanya Titin taruh di sini. Terus aku pakai baju apa? Bu Aisyah, sebaiknya sekarang kita kuburkan almarhumah. Karena saya rasa tidak baik kalau terlalu lama. Setia, Dimas masih belum keluar juga dari kamarnya. Iya, Mama. Dimas, benar-benar kelewatan banget dia. Lagi keadaan Aisyah kayak gini, dia bukan dampingin. Ya udah kalau gitu, Mama bangunin dulu ya. Gak usah Bu Lydia. Aisyah, tapi ini kan... Udah biarin aja. Pak Ustadz, Gimana Bu Aisyah? silakan dilanjutkan. Gak usah nunggu suami saya. Mas Dimas, aku harap kamu temenin aku. Aku butuh kamu, Mas. Setia, itu Aisyah dibantuin dong. Ini kan gak ada Dimas. Iya, Mam. Pak Ustadz, biar saya bantu kuburin jenazah Budina. Ya sudah. Kita sama-sama untuk mengusung jenazah ini. Ya, silakan diangkat jenazah. Apa kamu emang gak mau ikut penguburan ibu? Kenapa, Mas? Ibu gak ada salah sama kamu. Kenapa kamu kelakuin ibu aku kayak gini? Kamu marah sama aku, tapi rasanya semua gak pantas. Kok bajunya ada di situ? Pititin. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Tuh Dimas bakal ikut nggak ya ke pemakaman? Enggak, Mah. Enggak. Mas Dimas nggak akan ikut kok ke pemakaman. Bentar. Sebentar. Maaf Bu Aisyah, apa sebaiknya tidak menunggu suaminya dulu? Dimas. Enggak apa, langsung aja. Yuk, berangkat.
la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jenazah Budina udah dibawa ke makam, Pak. Aisyah. Papa. Iya sayang. Pak, apa benar Nina udah meninggal? Tadi Kaisa baru bangun. Terus Kaisa dikasih tahu Bititin. Iya. Nenek Dina sudah meninggal. Kenapa sih, Pak? Semua orang meninggal kemarin bebas kan Nenek Dina. Sayang, ini namanya takdir. Semua orang pasti akan meninggal. Insya Allah, Nenek Dina dan Pepo sudah ketemu di surga. Beneran, Pak? Apa kabar Nenek Dina ketemu di surga? Iya sayang. Sekarang lebih baik kamu doain Pepo dan Nenek Dina ya, biar mereka senang di sana. Papa antar kamu ke kamar ya. Mas, aku sama Mama ikut ke pemakaman ya. Iya Dimas, Mama ikut ya ke pemakaman. Ya udah kalau begitu kita berangkat sekarang. Karisa biar aku bawa juga. Ayo. Kamu kenapa Bianca? Mas. Aduh. Bianca, kamu kenapa? Kaki kamu kenapa? Kaki aku kayak keseok deh, Mas. Aduh. Gini. Sini sayang, sama Memo sayang. Oh, pinter. Dimas, kamu tolongin Bianca Dimas. Iya mah, iya mah. Ayo, Bianca. Berhasil juga rencana Bianca buat menghalangi Dimas ke makam. Sampai ibu dikubur kamu gak ada, Mas. Untuk terakhir kalinya kamu juga gak datang. Ya udah, Mas. Sekarang kamu pergi aja, Ki. Kasihan pasti Aisyah nungguin kamu. Nanti kamu terlambat ke pemakamannya. Dimas, nggak apa-apa. Bianca biar Mama aja yang jaga. Tadi Mama juga udah bilang sama Bititin untuk jagain Karisa, ya? Aku tinggal nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, sayang. Ma, aku berangkat dulu. Silakan. Ada-ada aja akal kamu, Bianca. Pasti Mas Dimas nyampe ke pemakamannya terlambat, Ma. Habis itu Aisyah sedih, terus mereka berantem. Aisyah, ayo.
Ibu-ibu, bapak-bapak, marilah kita bersama-sama berdoa untuk almarhumah Ibu Dina. Semoga kesalahan beliau dimaafkan dan kuburnya dilapangkan dan keluarga yang ditinggalkannya mendapat ketabahan. Bibarokati Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin amin. Aisyah, kamu yang sabar ya, yang taat. Bu, suaminya kok dari tadi nggak kelihatan ya? Iya, ini kan mertuanya Pak Dimas. Malah Pak Dimasnya nggak datang, nggak bantuin nguburin mertuanya. Mungkin cuma istri keduanya, makanya mertuanya aja dibiarin begitu aja. Iya Bu, makanya jangan mau jadi istri kedua. Nggak dianggap di mana-mana istri satu, istri yang nomor satu. Semoga aku nggak telat. Setia, kamu temenin Aisyah ya. Kasihan dia. Iya, Mam. Aisyah, Mama balik duluan ya. Ada Setia yang nemenin kamu. Hati-hati, Mam. Kalau mau balik bilang ya, gua anterin pulang. Setia. Iya. Ayo kita pulang aja. Yaudah, ayo bantu. Aisyah. Nggak apa-apa. Gak apa-apa, Mas. Aku boleh minta tolong anterin ke suatu tempat nggak, Mas? Iya, boleh. Lu mau kemana? Kantor pengacara. Yaudah, ayo. Gimana, Isa? Apa yang bisa saya bantu? Saya mau buat surat. Saya mau menyerahkan semua harta saya untuk Mas Dimas. Kamu serius, Aisyah? Kamu menserahkan semua harta kamu kepada Dimas? Iya, Pak. Semua harta saya untuk Mas Dimas. Aisyah, sebaiknya kamu pikir dulu sebelum ngambil keputusan. Keputusan saya udah bulat, Pak. Iya. Kalau memang ini sudah keputusan kamu,
Nanti akan saya buatkan suratnya. Makasih. Lu tadi habis ngapain dari kantor pengacara? Ada yang perlu aku urus, Mas. Setia, makasih ya untuk semuanya. Makasih karena Mas selalu bantuin aku di saat aku butuh. Udah, lu gak perlu mikirin itu. Yang jelas kapanpun lo butuh, gue siap kok. Lo harus istirahat ya. Ya lo. Meeting sekarang. Ya udah, saya kesana. Sebenarnya gue gak tega ninggalin Aisyah dalam kondisi seperti ini. Tapi kalau gue terlalu deket kan dia juga gak nyaman. Ya udahlah. Mas Dimas. Ngapain kamu kesini? Mas Dimas selalu bilang kan, kalau aku berubah karena uang. Jadi, itu Mas. Semua harta aku udah alihin atas nama Mas Dimas. Ambil semuanya Mas, karena aku nggak butuh uang sepeser pun. Apa-apaan ini, Aisyah? Karena kamu udah punya Setia, dan dia selalu ada di samping kamu. Kamu merendahkan aku, hah? Iya. Aku nggak pernah ngerendahin Mas Dimas. Aku cuma mau buktiin kalau aku nggak seperti yang Mas Dimas pikir. Terus, maksud kamu apa? Kasih semua uang ini. Kamu pikir aku pengemis apa? Kamu denger ya, Aisyah? Aku nggak butuh sepeser pun uang dari kamu. Ini ambil. Berhari-hari kamu marah sama aku karena masalah uang. Dan sekarang kamu bilang kamu nggak butuh uang, Mas. Kamu munafik. Aku munafik. Kamu yang munafik, Aisyah. Bahkan kamu berani selingkuh di belakang aku kan? Berkali-kali aku bilang sama kamu kalau aku nggak pernah selingkuh, Mas Dimas. Terus apa kamu bisa jelasin kenapa Setia selalu ada di samping kamu? Aku ini suami kamu, bukan dia. Kamu tanya sama aku. Harusnya kamu tanya sama diri kamu sendiri. Pernah nggak kamu ada buat aku, Mas Dimas? Kamu udah mulai berani bicara seperti ini. Demi siapa? Demi Setia. Keluar kamu. Keluar. Itu kayak suara Aisyah. Apaan tuh? Kok ribut-ribut? Suara Aisyah? Ada apa lagi tuh? Oh, OMG, Aisyah. Oh, OMG, dokumen apa itu? Aduh, ya ampun. Aduh, jadi jatuh kan? Aduh, ya aduh, sakit banget ini dengkulnya. Ya. Dokumen apa tuh yang dimasukin tuh? Iya kok, pakai diumpetin segala, Mak. Nanti Mama cari tahu ya. Dimas kamu dia apa sih? Aisyah dia jatuh. Kamu bukan yang nolongin, kok malah kamu diem aja, nggak ngeliat-ngeliat lagi. Dimas. Ma, cukup, Ma. Jangan ikut campur urusan rumah tangga aku. Aisyah sekarang udah berubah.
Aisyah yang sekarang sangat-sangat mengecewakan aku, Ma. Mas kecewa sama aku. Harusnya Mas tanya sama diri kamu sendiri. Aisyah, cukup Aisyah. Aku udah nggak mau bicara lagi sama kamu. Sekarang kamu keluar. Semuanya keluar! Keluar! Ternyata Mas Dimas benar-benar bukan Mas Dimas yang dulu lagi ya. Tapi nggak apa-apa Mas. Seenggaknya sekarang aku tahu. Semua janji-janji kamu cuma mengkosong. Asal kamu tahu ya Aisyah, aku seperti ini karena siapa? Karena kamu. Bukan karena aku Mas, tapi karena Mas sendiri. Mas yang selalu tutup mata Mas dengan semua kebenaran. Kenapa Mas? Mau belain mereka? Silakan, silakan belain mereka. Tapi sampai detik ini aku masih yakin kalau Allah itu selalu adil. Aku yakin suatu saat semua kejahatan akan terbuka, Mas. Dan semua kejahatan akan dapat hukuman. Mungkin bukan sekarang, tapi nanti, Mas. Lihat aja. Please deh, please banget Papa minta sama kamu. Itu Aisyah jangan dimarah-marahin terus apalagi kayak tadi. Aisyah itu kan lagi hamil, dia tuh harus jaga emosinya. Sabar Dimas, belajar lebih sabar, ya. Keluar dari kamar aku sekarang. Semuanya keluar. Apaan sih yang diributin sama Dimas dan Aisyah? Dokumen apa ini? What? OMG, surat pengalihan hak dari harta Aisyah ke Dimas. Ih, Aisyah apaan sih? Berarti benar dong, Aisyah mengalihkan hartanya semuanya ke Mas Dimas. Apa sih, jangan kurang aja deh. Balikin. Nggak bisa. Balikin. Enggak, balikin. Balikin. Biar kau Sosti, apa? Iya bener, Ma. Balikin, lancak kamu. Balikin, saya bilang. Mama harus denger ya. Gimana pun, aku ini istri Mas Dimas, semua harta ini akan jadi milik aku. Gak tahu diri banget kamu ya. Bahkan kamu itu bukan anaknya Pak Irwan, Bianca. Kalau kata Aisyah itu, kamu itu cuma anak adopsi, anak mama. Mama jangan sembarangan ngomong ya. Papa aku tuh Papa Irwan. Mimpi kamu yang ini. Balikin dokumen itu, balikin. Mama. Foto bayi. Balikin. Ada foto bayi. Ada foto
bayi. Kayaknya saya pernah lihat deh foto itu. Oh, Angie. Oh iya. Saya pernah lihat foto bayi itu di rumahnya Herman. Herman preman itu. Dan sekarang ada foto Herman juga lagi gendong bayi di dompet kamu. Oke. Kalau misalnya si Bianca itu bukan anaknya Pak Irwan, jangan-jangan dia itu anaknya Herman, anaknya preman kampung itu. Diam dulu. Oke, sekarang saya paham kenapa Herman preman kampung itu terus-terusan buntutin kamu. Ijih, amit ya Bu Siska, kamu itu keterlaluan ya. Bener-bener perempuan busuk. Bisa kamu sembunyikan rahasia ini bertahun-tahun lamanya. Apa? Sini. Apa sih? Sini. Gak penting jawabannya tuh. Gak penting. Diam ya. Sekarang dokumen ini udah ada di tangan saya. Dan kalian dengar sendiri kan? Dimas bilang apa? Dimas bilang dia gak butuh dan gak mau apapun yang dia kasih dari Aisyah. Itu artinya dokumen ini, harta ini kembali ke tangan Aisyah. Oke? Dan saya akan robek dokumen ini. Jangan. Biar gak ada gunanya lagi dan kalian gak dapat apa-apa. Jangan. Ibu dia kamu dengar ya, kamu itu jangan mimpi. Pada akhirnya semua harta akan lari ke saya dan juga Bianca. Dan kamu dan Aisyah akan jadi orang yang gak jelas tinggal di luar rumah ini. Paham kamu? Mau kemana kamu? Tunggu. Perempuan jahat. Dokumennya sama perempuan jahat itu. Aduh Ma, aku happy banget tau gak sih? Pokoknya ini nggak boleh ada yang tahu kalau surat ini ada sama kita. Kamu taruh mana ya Ma? Luar biasa, Mama Bianca. Pinter banget kamu emang deh. Sekarang kita jadi orang kaya. Untung ya, kamu itu beruntung Bianca. Kamu punya suami yang kaya raya, kamu punya papa kandung yang kaya raya. Lumayan loh. Oh iya Ma, Mama harus ingat kalau sampai kapanpun aku nggak akan mengakui papa itu adalah papa aku. Lagian ya Ma, kekayaannya itu cuma 10 miliar. Nggak sebanding sama kekayaan Mas Dimas yang ratusan miliar. Wah Bianca, lumayan tahu kalau dijumlahin. Lagian aku tuh nggak ngerti deh sama Mama. Dulu tuh Mama mimpi apa sih? Atau Mama kesambet apa ya? Kok mau nikahin orang kayak dia? Emang ada lagi Ma? Ini lagi, mau ikut campur aja urusan Mama. Ya udah deh, yang penting dia kaya. Lagian kalau nggak ada Mama, nggak ada Papa Herman, kamu juga nggak akan ada di dunia ini, Bianca. Iya juga sih. Yaudah. Kita nggak usah bahas itu ya. Yang penting sekarang kita kaya. Ngapain aku masih tinggal di sini? Suami aku aja nggak peduli sama aku.
Sayang. Pak, tadi di sekolah Kaisa bikin puisi loh. Ya Pak, kamu bukain. Sini. Papa bukain ya. Bagus sekali ini puisinya nih. Kaisa bacain ya Pak. Oh, balik. Ya. Aku sayang sama Papa. Aku nggak mau Papa sedih. Apalagi sampai menangis. Aku ingin selalu Papa bernyanyi untukku, menemaniku bermain, dan memelukku saat aku tidur. Pelukan Papa sangat hangat. Papa juga harum. Aku senang sekali dipeluk Papa. Bagus sekali puisinya. Mulai sekarang, aku hanya mau fokus pada Karissa. Karena hanya Karissa yang membutuhkan aku. Hanya Karissa yang aku miliki, yang akan menemaniku sampai akhir hayatku. Pinter nak Papa. Apa-apaan ini? Ih! Masak, Gi. Kalau memang masih mau tinggal di rumah ini, masak ya. Jangan dibalikin kayak gitu. Kenapa mesti ngelawan? Kalau memang udah nggak betah tinggal di sini, apa? Jangan ngelawan. Kalau masih mau tinggal di sini, kamu masak dan nurutin semua kata-kata saya. Bisa nggak? Gak kurang ajar sama saya. Siapa yang kurang ajar? Dulu waktu kamu berkuasa dan roda ada di atas, saya nurutin kan semua apa kata kamu. Untuk saya nyuci baju, saya turutin semuanya. Dan sekarang Siska yang berkuasa. Jadi kamu harus masak. Saya kasih tahu ke kamu ya, gak selamanya roda kamu selalu di atas dan roda saya di bawah. Kalau kamu berani macam-macam sama saya akan bongkar rahasia soal Karissa itu bukan anaknya Dimas tapi anaknya Hans. Hei Ibu Lydia, dengan senang hati bongkar aja silahkan. Saya juga akan bongkar kelakuan Ibu Lydia yang ternyata sudah menjebak Setia dan Aisyah untuk tidur bersama. Jadi nanti yang akan benci sama kamu bukan hanya Dimas. Tapi Aisyah dan Setia juga akan benci sama kamu. Us kamu ya, us. Keselin banget sih ini. Aisyah. Semua gara-gara kebodohannya si Aisyah itu tuh. Gimana itu si Aisyah? Aisyah, Mama mau ngomong sama kamu. Kok nggak ada? Udah kemana-mana dia kali ya? Aisyah. Kosong. Kunci. Lemarinya kosong. Aisyah nggak ada. Astaga. Apa jangan-jangan saya pergi? Kabur gitu? Aisyah. Mam. Aisyah kenapa? Setia, Aisyah nggak ada di kamarnya. Terus tadi Mama sempat ngeliat di lemarinya, sebagian baju-bajunya udah nggak ada. Apa jangan-jangan dia tinggal di rumah ini kali ya? Coba cek ke dapur dulu, kenapa sih, Ma? Tidak, Mama udah cek ke dapur sampai ke belakang-belakang juga nggak ada. Apa jangan-jangan waktu pas kamu ke depan tadi, kamu
ketemu sama Aisyah? Enggak. Oh, OMG. Setia ini udah gak salah lagi nih. Pasti si Aisyah tuh kabur. Soalnya tadi itu Aisyah sama Dimas berantem. Apa? Mereka tadi berantem? Iya, berantem. Mereka berantem, masalahnya apa lagi? Yang Mama nggak tahu. Yang pasti ada kaitannya lah sama warisan-warisan itu. Masalah warisan lagi diperdebatin? Iya, dan Mama sempat lihat tuh dokumen pengalihannya. Astaga. Terus sekarang Aisyah kemana, Mam? Setia, kalau Mama tahu, udah Mama susul dan nggak Mama tanyain tuh ke kamu, iya kan? Ya udah, berarti kalau gitu aku yang nyari Aisyah. Ya udah, lagi cepet. Ya udah. Kabarin ke Mama. Ya. Cepet. Aisyah. Itu orang udah bener ya, ngaco banget. Udah bener-bener dia kaya raya jadi perempuan miliuner. Pakai segala dikasih lah hartanya ke Dimas. Terus sekarang kabur lagi. Bikin pusing aja. Aisyah! Aisyah! Udah waktunya asar. Aisyah! Aisyah! Aisyah lo di mana sih? Mana sih Aisyah? Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kuatkan hamba ya Allah. Demi bayi yang ada di kandungan hamba. Hamba mohon, tunjukkan kebenaran-Mu ya Allah. Tunjukkan jalan-Mu. Berikan kesabaran, ketabahan, keikhlasan dan tawakal padamu. Hamba mohon, lapangkanlah kubur ibu. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang aku udah gak punya tempat tinggal lagi. Apa mungkin aku bisa nginep di sini? Aisyah di mana ya? Aduh, gue makin khawatir.
Apa mungkin Aisyah dalam sana? Kan perempuan yang tadi sholat ya, kasihan banget ya. Iya Bu, Mama lagi hamil. Yuk. Aisyah, Aisyah. Suami gak punya hati loh, ha? Lu apain Aisyah? Sampai dia pergi dari rumah. Kenapa gak nyariin dia lo? Kalau kamu khawatir sama dia, Kamu aja yang cari, temukan dia. dan kamu sama Aisyah bisa hidup bahagia, iya kan? Itu mau kamu kan? Kenapa lu gak cerain Aisyah aja, Dim? Hah? Kalau lu gak bisa jadi suami yang baik ke Aisyah, cerain dia. Iya. Supaya kamu cepat milikin dia. Itu alasannya, hah? Ini apa sih? Berantem terus. Mau bunuh-bunuhan apa? Udah setua ini, gak capek apa? Dia main di luar. Dia nuduh aku sembarangan. Gua gak nuduh sembarangan ya. Itu fakta. Bahwa lo suami yang egois, lo suami yang gak bertanggung jawab. Istri lo lagi hamil di luar sana sendirian. Udah. Jaga bicara kamu ya. Sekarang kamu. Udah! Astaga! Udah, Mama bilang! Aduh, jangan sama kalian berdua. Ampun! Kenapa sih kalian gini terus? Istri lo sendirian di luar. Udah, Satya, udah. Bangun. Udah, Dimas. Ampun, Mama aku kayak begini tuh susah. Bunuh-bunuhan diri semuanya. Biar puas. Iya, akan berantem. Aisyah di mana sih? Dicari nggak ketemu lagi. Mana dia lagi hamil? Di luar dan dia sendirian lagi. Gue harus ngapain ya? Apaan gue lakuin? Halo, bro. Iya. Penting banget. Gue mau minta tolong sama lo. Minta tolong banget. Tolong bantuin gue untuk cari seseorang. Iya. Sebentar lagi gue kirim ciri-ciri orangnya dan foto orangnya. Oke? Iya. Tunggu ya. Tolongin banget, oke? Iya, thank you. Aisyah kan sekarang lagi berduka. Apa mungkin dia di makam Budina? Gak ada salahnya gue coba ke sana.
Ya Allah, aku kangen sama ibu. Aku mau ziarah ke makam ibu. Kemana kamu pergi, Aisyah? Aisyah? Budina? Aisyah! Budina! Bu! Iya, Mas. Ada apa ya? Maaf, Bu. Saya salah orang. Ya udah. Mari, Mas. Kenapa bisa aku pikir itu mereka? Gak mungkin. Gak mungkin kalau itu Budina dan Aisyah. Ibu Dina kan sudah meninggal. Ya Allah. Tapi kalau aku pikir-pikir, sikap aku kemarin sebenarnya gak pantas. Bisa-bisanya aku bahkan gak ikut menguburkan Ibu Dina. Mantu macam apa aku? Sebaiknya sekarang aku ke makam Bu Dina. Kepala aku sakit banget. Apa karena aku belum makan ya? Tapi aku nggak nafsu. Mana perut aku juga mual lagi. Aduh ya Allah, pusing banget. Sebaiknya aku beli kembang dan air dulu buat ibu. Nggak bisa kayak gini. Aku harus cari warung. Gimana pun juga aku harus makan karena anak aku perlu makan. Mau beli apa, Neng? Mas, gorengannya 1 sama air mineralnya 1 ya. Saya makan di sini aja, boleh ya? Boleh. Kenapa, Neng? Saya mual banget. Toilet di mana ya? Di sana, Neng.
Pak, saya beli air 1 ya. Maaf Pak. Terima kasih ya Pak. Itu kok mirip suara Aisyah?